Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah mulai dari awal, teman-teman. Jadi dari minggu pertama, perkenalan Python Machine Learning, minggu kedua, data processing dan exploratory data analysis, kemudian 3 minggu lalu kita sudah belajar model supervised learning, dan sekarang kita ke model unsupervised learning. Ya. Nah, jadi intinya ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi apa itu unsupervised learning, kenapa beda dengan supervised learning, tadi sudah sedikit saya singgung, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, apa itu unsupervised learning, kemudian pemanfaatannya apa aja. Nah, yang paling umum adalah klasterisasi, nanti kita coba pelajari itu, dan juga nanti kita praktekkan juga klasterisasi, asosiasi atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, bisa juga. Kemudian pengurangan dimensi ini atau istilahnya dimension reduction kalau datanya terlalu rumit gitu ya. Misal data 3 dimensi atau 2 dimensi dan terlalu banyak variabelnya, itu bisa digunakan metode unsupervised learning untuk mengurangi dimensi tersebut gitu ya. Nah, kita nggak akan belajar ini, tapi kita akan coba bahas ya. Tapi kita nggak akan praktekkan untuk yang pengurangan dimensi karena ini cukup rumit, tapi mungkin teman-teman nanti akan menjumpai kalau teman-teman punya data yang cukup kompleks gitu, yang perlu untuk dimensinya terlalu banyak dan perlu untuk metode pengurangan dimensi gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar metode unsupervised learning, kemudian nanti sisa waktu kita akan kita gunakan Google Colab, dan nanti kalau ada waktu kita coba masuk ke Streamlit gitu ya. Tapi mungkin kita akan fokus dulu ke Google Colab. Artinya nanti teman-teman akan latihan lagi dengan data cuaca kita, kemudian membuat model unsupervised learning dari data tersebut gitu ya. Nah, juga nanti kita visualisasikan gitu ya agar lebih menarik. Nah, nanti kita coba belajar itu teman-teman sekalian. Kemudian itu tadi ya perbedaan supervised dan unsupervised learning. Nah, ini sudah sedikit kita bahas juga minggu lalu. Jadi machine learning itu bisa dibagi menjadi 2 metode, supervised dan unsupervised. Nah, walaupun ada yang bilang ada metode lain ya, semi supervised misalnya, kemudian juga reinforcement learning. Tapi kalau untuk yang machine learning klasik, jadi yang paling umum gitu ya, yang paling banyak dipelajari, itu ada 2 jenis, yaitu supervised dan unsupervised learning. Jadi supervised learning ini minggu lalu kita sudah bahas, kita bisa lakukan regresi. Jadi regresi itu menentukan data untuk memprediksi angka gitu ya. Jadi misalnya suhu rata-rata harian atau suhu rata-rata bulanan seperti yang kita praktekkan minggu lalu. Kemudian kita juga bisa memprediksi kategori atau klasifikasi istilahnya. Nah, minggu lalu kita juga sudah pelajari itu, kita coba klasifikasi data ini ya, hujan ya, apakah terjadi hujan atau tidak, itu kita coba prediksikan itu di data cuaca Indonesia. Nah, kemudian yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah unsupervised learning. Bedanya adalah data tidak ada labelnya gitu ya. Jadi karena artinya label itu artinya kita tidak tahu Y-nya gitu. Jadi X-nya tahu, Y-nya nggak tahu gitu ya. Jadi di data trainingnya itu nggak ada label sama sekali. Artinya kita serahkan sepenuhnya kepada machine learning dengan metode yang kita pilih, kemudian nanti machine learning yang akan melakukan melakukan hubungan atau mungkin aplikasi yang kita mau gitu ya. Nah, misalnya yang paling umum adalah clustering atau clusterisasi. Jadi dari data yang ada, dia akan mencoba mengumpulkan berdasarkan karakteristik yang sama gitu ya. Jadi data yang berbeda bisa jadi dia masuk ke cluster yang berbeda gitu ya. Nah, dan metode ini nanti kita juga akan coba bahas bisa untuk dimanfaatkan untuk anomaly detection atau mendeteksi data yang anomali gitu ya, atau outlier. Jadi dari pola data yang ada kita bisa tahu kalau data yang mana yang termasuk outlier gitu dengan metode clustering itu nanti. Oke. Nah, kemudian bisa juga untuk tadi yang saya bilang yaitu dimension reduction, jadi untuk mengeneralisasi data gitu. Kemudian association yaitu mencari polanya gitu ya, pola dari data tersebut gitu ya. Jadi hubungan antara satu data dengan data yang lain. Nah, jadi itu
Kemudian kita akan bahas lebih mendalam tentang clustering gitu ya, atau clusterisasi gitu. Jadi kalau teman-teman mendengar kata cluster, artinya kan dia kayak kumpulan ya, atau mungkin eh, sesuatu yang mempunyai kesamaan gitu ya, dan juga satu cluster dengan yang lain memiliki ketidaksamaan gitu ya. Jadi ada istilah similarity dan dissimilarity gitu ya. Artinya misal kita punya data seperti ini gitu ya. Nah, ini kan kalau ini datanya sederhana karena kita sudah tahu X sama Y-nya. Nah, karakteristiknya gimana? Kita cari dari kumpulan data tersebut. Nah, ini kan kalau ini contohnya simple sih, karena kita tahu data yang mana yang masuk ke cluster yang mana gitu ya. Jadi um, pakai bayangan aja kita sudah tahu gitu ya. Jadi ini contoh simpelnya seperti ini. Jadi misalnya cluster 1 yang hijau ini, cluster 2 yang di sini, cluster 3 yang di sini. Jadi polanya mungkin kelihatan untuk kita ya. Jadi X-nya kalau X-nya negatif, terus Y-nya di sekitar 2 sampai 4 ini berarti dia masuk ke cluster 3 gitu ya. Jadi kalau X-nya positif, Y-nya positif juga tapi kecil dia masuk ke sini. Kalau X-nya positif tapi Y-nya agak tinggi itu masuk ke cluster 1. Nah, itu kayak kita lihat aja kita udah tahu gitu ya. Nah, tapi nanti kita bisa lihat data yang lebih rumit lagi kalau variabelnya lebih dari satu, lebih dari dua gitu ya. Nah, termasuk data cuaca kita nanti, karena kan kita sudah pelajari ya minggu lalu kita lihat datanya tuh variabelnya sangat banyak gitu ya. Jadi ada suhu, ada kelembapan, ada curah hujan, ada lokasi, ada waktu gitu ya. Jadi variabelnya sangat banyak. Jadi kita nggak akan bisa melakukan klasterisasi secara manual gitu ya. Kalau kita lihat secara manual, nggak akan bisa kecuali kita cuma pilih dua variabel gitu. Jadi mungkin itu mungkin. Tapi kalau kita mau lihat pola data secara keseluruhan, kita gunakan semua variabelnya, itu kita akan kesulitan untuk melihat klasternya di mana gitu ya. Nah, jadi kalau di sini teman-teman sekalian misalnya, dan dia juga ada centroid gitu ya. Centroid adalah data lokasi data pusatnya gitu ya. Jadi pusat dari cluster itu ini centroid namanya. Jadi di sini, jadi dia kalau kita buat lingkaran dia tuh tengahnya di sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu definisi clustering. Algoritmanya cukup banyak jenisnya gitu ya. Nah, kita nggak akan belajarin semua, mungkin kita nanti yang pelajari adalah K-means, ini yang paling umum. Jadi K-means itu metode untuk mencari klasternya dari jarak data satu dengan data yang lain gitu ya. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu jaraknya berapa, kemudian kita rata-rata jaraknya, kemudian kita bisa tahu klaster mana yang mempunyai jarak data yang sama gitu. Jadi kalau kita bisa bikin lingkaran seperti itu. Nah, ini bisa juga untuk multivariabel gitu ya. Tapi mungkin kita nggak bisa visualisasikan semua. Jadi kalau kita melihat di multivariabel akan sangat susah gitu ya nantinya ya. Oke, bisa juga hierarki, clustering, kemudian density base. Jadi dilihat dari kalau density base clustering seperti DB-scan itu berarti dia mencari kepadatan data satu sama lain dan data yang eh, data yang sama-sama padat gitu ya itu menjadi satu cluster gitu ya. Jadi data lain yang dengan lokasi yang berbeda dengan yang padat juga itu menjadi cluster yang lain gitu ya. Jadi dari kepadatan datanya dari variabel-variabel yang dipilih itu bisa dianalisis dengan DB-scan itu. Itu salah satu aplikasinya. Tapi sebenarnya kita bisa bisa aplikasikan juga di problem kita. Cuma problemnya adalah DB-scan ini terlalu lama gitu ya, karena metodenya terlalu rumit. Jadi jauh lebih rumit dari K-means. Tapi kelebihannya adalah DB-scan ini bisa mencari jumlah klaster secara otomatis gitu ya. Kalau K-means kita masih harus menentukan jumlah klasternya gitu ya. Jadi dengan pemahaman kita, misalnya klasternya mau dipakai 10 gitu ya. Jadi K-means akan langsung otomatis mencari jarak untuk 10 klaster. Tapi kalau di Biscan, dia bisa tahu dari kepadatan datanya, kemudian dia bisa menentukan jumlah klasternya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau K-means ini tergantung pemahaman si usernya atau kitanya sebagai orang yang menganalisis datanya untuk tahu dia nanti masuk ke klaster yang mana dan berapa gitu ya. Nah, jadi tadi kalau lebih mendalami tentang K-means clustering, jadi
ada istilahnya intra-cluster gitu, metode intra-cluster. Jadi dia memaksimalkan kesamaan di dalam cluster gitu ya. Jadi semakin dia sama, semakin dia masuk ke cluster tersebut gitu ya. Dan meminimalkan dissimilarity di dalam cluster. Jadi artinya kalau di dalam cluster ini ada yang berbeda, dia akan coba diminimalkan gitu ya metodenya gitu atau algoritmanya. Kemudian dia yang minimal perbedaannya dan maksimal kesamaannya itu dimasukkan satu cluster. Nah, juga kebalikannya intercluster, yaitu memisahkan satu cluster dengan cluster yang lain dengan metode kebalikannya gitu ya. Jadi meminimalkan kesamaan dan memaksimalkan perbedaan gitu ya. Jadi kalau misalnya data hijau ini dan data kuning ini ternyata perbedaannya lebih banyak daripada data sebelahnya. Nah, jadi dia masuk ke cluster yang lain gitu ya. Nah, jadi dia untuk menentukan misalnya tetangga data ini sama ini gitu ya. Dia masuk misalnya kuning ini dia sebenarnya masuk ke cluster 2 atau cluster 3 gitu ya data ini. Nah, kita lihat seberapa sama dia dengan data sampingnya gitu ya. Nah, kalau ini contohnya simple cuma ada dua variabel gitu ya. Jadi uh, rate of purchase atau laju pembelian dan jumlah customer gitu ya. Jadi hubungannya kayak gitu. Jadi dan kelemahan metode machine learning adalah dia tidak bisa menginterpretasi. Itu tugas manusia gitu ya. Kita sebagai analis atau sebagai orang yang menganalisis data, itu tugas kita untuk mencari tahu karakteristik dari cluster tersebut gitu ya. Misalnya dia K-means itu dia cuma memberitahu kita kalau ada cluster 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kita nggak tahu maksudnya itu apa. Kenapa dia cluster 1, kenapa kedua, kenapa 3, kenapa 4 gitu ya. Nah, itu tugas manusia atau tugas analis yang memahami pola tersebut gitu ya. Jadi misalnya kalau cluster 3 berarti kan dia laju pembelian rendah dan jumlah customernya rendah gitu ya. Jadi mungkin dia masuk ke kategori, kalau kita bikin kuadran dia masuk kategori kuadran rendah gitu ya. Nah, nanti menentukan ke um, ke strategi marketing misalnya. Nah, itu mungkin kalau teman-teman yang belajar marketing lebih lebih paham gitu ya dari saya. Tapi intinya contohnya seperti itu. Nanti kita akan lebih jauh lagi ke data cuaca kita. Itu nanti kita akan tahu pola-polanya dari situ. Nah, ini ilustrasi cara kerjanya. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi dia akan pertama dia mencari sentroid, gitu ya. Jadi dari data yang berdekatan ini. Jadi kalau teman-teman lihat, nah awalnya dia ngasal aja cari sentroidnya gitu ya. Jadi ada yang di sini, di sini, di sini. Tapi ketika dia mencari tadi metodenya tadi mencari kesamaan dan meminimalisir ketidaksamaan dalam satu cluster dan juga intercluster metode intercluster tadi. Nah, jadi sentroidnya akan pindah, kemudian dia akan mencari cluster-cluster sendiri datanya. Nah, itu metode K-means. Jadi metode machine learning-nya dia mencari sendiri polanya dari situ. Nanti kalau saya ulang lagi, nah awalnya dia ini jadi cluster di tengahnya, kemudian ternyata bukan nih, ternyata nggak ada tetangga nih di sini. Nah, berarti ini bukan sentroidnya. Kemudian dia pindah ke data lain, kemudian dia pindah ke data lain, ternyata di sini dia banyak temennya nih. Jadi ternyata dia bisa membentuk cluster di sini. Nah, jadi mencari gengnya itu sendiri ya. Jadi kalau dia sendirian terlalu jauh jaraknya dengan tetangganya, nah dia akan coba mencari sentroid yang lain. Nah, setelah dapat sentroid yang kepadatan datanya lebih tinggi atau kesamaan datanya lebih tinggi, nah dia akan menjadi sentroid di situ, kemudian dia mencari data sebelahnya. Jadi dari situ konsepnya. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, kita nggak akan tulis metode ini atau mungkin kita nggak akan coding dari awal. Kita sudah ada fungsinya di Python gitu ya, di package namanya scikit-learn. Nanti kita akan pakai fungsi itu, tapi teman-teman tetap harus pahami gitu ya metodenya ya. Jadi agar kalau untuk analisis lebih lanjutnya itu bisa bisa paham gitu ya, kenapa datanya seperti itu, kenapa kok nggak seperti ini gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman sekalian sebelum kita lanjut ke latihan data cuaca kita pada malam hari ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk materinya mungkin bisa kita tunggu atau mungkin ada materi minggu lalu yang teman-teman
uh, pengen tanyakan gitu, kita bisa juga bahas di sini. Oke, ini dari Mas Firman ya. Kapan kita harus pakai klasifikasi atau regresi atau clustering? Oke, kalau pertama tentukan dulu problem yang ingin kita selesaikan gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh em, ini yang akan kita lakukan hari ini ya. Contohnya adalah kita mau mengklasterkan zona iklim Indonesia berdasarkan lokasi geografis. Berdasarkan juga data-data yang kita punya gitu ya. Jadi lokasi, selain lokasi kita punya data suhu, temperatur, kelembapan. Nah ini yang ingin kita lakukan gitu ya. Nah kan kita nggak tahu tuh karakteristiknya gitu ya. Makanya kita gunakan unsupervised learning dengan metode clustering ini. Nah, tapi ketika kita sudah tahu target datanya, misalnya kayak minggu lalu kita ingin memprediksi suhu gitu ya. Nah, kan di data kita itu kan ada suhu. Nah, jadi suhu itu bisa kita gunakan sebagai target latihan kita, target training datanya untuk model machine learning kita, sehingga kita bisa gunakan metode regresi gitu. Nah, kalau regresi dan klasifikasi bedanya, regresi itu angka yang diprediksi adalah angka numerik. Kalau klasifikasi yang diprediksi adalah kategori gitu ya. Jadi misalnya kategori itu tidak yang dia itu diskrit gitu. Jadi nggak bisa kita nyatakan dalam bilangan desimal. Misalnya minggu lalu kita coba prediksi apakah hari ini hujan atau enggak gitu, atau mungkin hujan ringan atau hujan lebat. Jadi kan ada tiga kemungkinan tuh. Jadi kemungkinannya kan diskrit ya. Jadi kita hanya ingin menjawab tiga pertanyaan, satu pertanyaan untuk tiga jawaban itu ya. Antara apakah hari ini tidak hujan atau hujan ringan atau hujan lebat gitu ya. Jadi itu kita gunakan klasifikasi karena pilihan kita terbatas gitu ya, pilihan kita diskrit. Tapi ketika kita mau prediksi suhu, berarti kita memprediksi angka numerik. Prediksi numerik artinya angka yang kita prediksi itu dalam bentuk desimal. Jadi suhu kan bisa 27,1, 27,2, 27,3. Jadi kita eh, nggak ada jumlah kemungkinan data yang tertentu gitu ya. Jadi data kita itu bisa 27, berapa, bisa 28, berapa gitu ya. Jadi banyak sekali desimalnya. Makanya kita gunakan regresi kalau itu. Nah, kalau clustering, seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak ada target datanya, tapi kita ingin mencoba mencari kumpulan dari data-data tersebut gitu ya. Jadi kita nggak tahu labelnya gitu ya. Beda sama klasifikasi. Kalau klasifikasi itu kan kita sudah tahu tuh labelnya. Jadi misalnya karakteristik klaster satu, misalnya karakteristik klaster satu itu suhunya tinggi, karakteristik klaster 2 suhunya rendah gitu. Nah, jadi kita sudah tahu tuh. Jadi kalau atau mungkin kalau yang kita pelajari minggu lalu, klaster misalnya klaster satu adalah yang nggak hujan gitu ya. Klaster 2 yang hujan ringan, klaster 3 yang hujan lebat. Kita sudah tahu karakteristiknya gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu karakteristiknya seperti zona iklim lokal, kita kan ingin tahu tuh lokasi mana sih di Indonesia yang memiliki kesamaan gitu ya. Nah, itu makanya kita gunakan metode clustering karena kita nggak tahu label datanya, kita nggak tahu target datanya di training data kita di data yang untuk kita latih machine learning itu kita nggak tahu hasilnya. Jadi kita coba gunakan metode seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti akan buka latihan 4 master. Sekali lagi ini masternya ya. Jadi teman-teman nggak akan bisa edit. Jadi untuk bisa diedit seperti yang kita pelajari di minggu sebelumnya, save a copy in Drive gitu ya. Jadi ini akan menyimpan um, Google Colab-nya di Google Drive teman-teman gitu ya. Jadi kalau sekarang ini masih di Google Drive saya. Nah, tapi kalau teman-teman copy in Drive, ini akan tercopy di Google Colab teman-teman, kemudian teman-teman buka di tab yang baru gitu ya. Nah, terus jangan lupa ganti namanya latihan 4 ini aja ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan atau belum masuk ke Google Colab ini. Jadi kalau belum sampai ke tahap ini, silakan kita bisa bisa coba ini ya, bisa kita coba bantu kalau teman-teman ada yang ditanyakan. Oke,
Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau enggak, mungkin saya akan coba bahas. Ini kode yang sudah saya masukkan di sini jangan dihapus ya. Itu hanya untuk persiapan aja untuk teman-teman. Jadi nggak perlu ngulangin lagi kayak yang kita lakukan minggu lalu. Ini ada step tambahan di sini untuk menginstal Basemap. Tujuannya adalah untuk membuat ini ya peta Indonesia tadi ya. Jadi untuk memplotkan atau untuk membuat grafik peta tadi. Nah, itu namanya Basemap. Um, Coba kita run. Jadi pastikan dulu dia sudah terconnect. Nah, ini berarti kita sudah ada lokasi RAM sama disk dari Google Colab. Nah, yang dikasih Google. Nah, jadi dia akan download uh, programnya. Jadi teman-teman biasanya harus tunggu sebentar gitu ya, beberapa mungkin semenit sampai dia nanti selesai. Nah, kadang nanti akan disuruh refresh lagi, tapi kadang juga enggak. Nah, ini kan dia minta refresh kan. Nanti teman-teman bisa bisa refresh. Nah, kemudian teman-teman nggak perlu jalankan ini lagi karena ini sudah terinstall. Jadi teman-teman bisa lanjutkan ke bawahnya gitu ya. Nah, bawahnya adalah fase untuk mengimpor library yang kita punya gitu ya. Bedanya Pak menginstal dan mengimport. Menginstal itu menginstal di um, Google Colab kita gitu ya, di akun Google Colab kita. Tapi kalau kita mengimpor itu masuk ke program Python kita. Nah, jadi ketika kita jalankan program Python kita, nanti akan ada um, akan akan masuk di program Python kita seperti itu. Nah, oke, silakan teman-teman kalau ada yang kesulitan. Nah, kalau nggak ada mungkin boleh kita lanjutkan gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini kita impor Pandas seperti biasa. Pandas itu untuk analisis data frame. Jadi data frame apa? Data frame adalah data yang bentuknya tabel dan kolom. Sorry, baris dan kolom. Jadi barangnya berbentuk seperti tabel. Um, Juga mungkin kalau teman-teman familiar dengan Excel ya kayak gitu ya. Jadi datanya itu kalau Pandas itu kita menganalisis datanya seolah-olah kita seperti menganalisis Excel gitu ya. Tapi dalam bentuk program Python. Nah, jadi bedanya kayak gitu. Nah, terus um, kita import Pandas, kemudian Matplotlib itu untuk plotting. Nah, ini untuk membuat grafik atau plot atau diagram gitu ya untuk di Python gitu biasanya bawaannya adalah Matplotlib PyPlot ini. Terus kemudian Seaborn ini untuk plot um, plot data statistik gitu ya. Jadi lebih spesifik lagi dari Matplotlib. Kalau Matplotlib itu plot secara umum, tapi kalau Seaborn itu plot untuk data statistik. Jadi lebih lebih khusus lagi. Nah, kemudian ini kita import Basemap tadi yang kita sudah install, artinya aplikasi atau package untuk kita buat ini ya, untuk kita buat peta gitu ya. Nah, terus baru kemudian kita import metode machine learning kita gitu ya. Jadi namanya metode clustering kita k-means, kemudian ada nanti kita untuk namanya isolation forest, itu metode untuk anomaly detection atau mendeteksi data yang abnormal gitu ya. Nanti kita bisa bisa analisis di situ. Oke, ini jangan lupa teman-teman bisa dijalankan dulu. Artinya teman-teman akan mencoba mengimpor data tersebut. Gitu ya. Oke, terus ini persiapan artinya ini proses untuk mengolah datanya. Jadi ini sudah kita bahas di pertemuan kedua. Artinya kita hanya meload data dari dataset yang kita punya gitu ya. Dari datanya dalam bentuk CSV atau comma separated value dan teman-teman bisa buka di Excel kalau teman-teman mau. Terus ini foldernya seperti biasa nanti kita download dari GitHub, dari akun GitHub saya. Nanti teman-teman masukkan. Dan ini prosesnya sama persis. Jadi saya hanya copy dari yang kita dapat minggu lalu.
Kemudian kita ganti nama kolomnya karena kolomnya namanya terlalu susah diingat gitu ya. Misalnya TN, TX, mungkin bagus untuk analisis, tapi untuk kita lebih paham nanti kita ganti seperti ini. Kemudian em, kita masukkan data provinsi dan data stasiun cuaca yang kita analisis. Nah, terus em, kita konversi ke ini konversi tanggalnya ya. Jadi kalau tanggalnya karena masih dalam format yang berbeda, kita bisa konversi. Kemudian kita filter data yang ekstrim. Misalnya suhunya kalau yang di bawah 0 kita filter berarti jadi itu data yang error gitu ya. Karena data dari stasiun cuaca belum tentu semuanya benar, biasanya ada human error juga. Makanya kita perlu cek yang benar-benar nggak mungkin kita hapus aja di situ. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita juga drop data um, yang kosong gitu ya. Jadi ada minggu lalu kita juga sudah bahas data itu ada yang bisa kita isi dengan data yang lain gitu ya, tapi bisa juga kita buang aja gitu ya. Jadi kalau ini saya metodenya dibuang aja datanya karena data kita sudah banyak, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau teman-teman datanya sedikit, teman-teman bisa handle data yang kosong itu dengan data yang lain gitu ya. Misalnya kalau suhunya kosong, masukin aja suhu rata-ratanya gitu ya. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau simpelnya ya tinggal datanya dihapus saja ya keseluruhan dari dataset kita. Nah, itu metode simpelnya gitu ya. Jadi tergantung jumlah data yang teman-teman punya, bisa jadi datanya nggak terlalu banyak, jadi uh, harus dihemat gitu ya. Jadi datanya nggak bisa dihapus, itu berarti teman-teman harus lakukan metode lain gitu ya, seperti mengganti dengan nilai rata-rata atau mengganti dengan nilai tertentu gitu yang teman-teman mau gitu ya untuk data tersebut. Nah, jadi kalau ini dijalankan nggak akan terjadi apa-apa karena kita emang nggak melakukan apa-apa. Nah, terus kemudian ini ya ada step tambahan untuk membuat background map untuk Indonesia gitu ya. Jadi um, ini latitude sama longitude-nya sesuai dengan yang ada di Indonesia. Jadi batas kalau nggak salah ini batas kiri dan batas atasnya saya lupa, nanti teman-teman coba bisa coba variasikan. Jadi misalnya kayak gini. Kalau kita jalankan dia uh, akan membuat peta Indonesia kosong. Jadi kosong aja nih. Jadi nggak ada apa-apa ya. Nah, terus kalau teman-teman mau variasikan coba bisa bisa dirubah gitu ya latitude longitude-nya. Misal kalau -1 coba apa yang atau kurang signifikan kayaknya. Kalau uh, -11 misalnya ya, terjadi apa yang terjadi? Nah, jadi dia akan ke bawah gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Kalau kita balikin lagi -2, nah, jadi teman-teman bisa bisa rubah lokasinya terserah yang teman-teman mau gitu. Nah, jadi di situ. Nah, ini um, atau mungkin kalau ketinggian, kita coba kalau ini masukin 3 aja tingginya. Nah, ini jadi kayak gini. Jadi kayaknya lebih cocok gitu ya untuk skala Indonesia gitu. Nah, mungkin kita kelebihan ke Papua Nugini, tapi nanti kita nggak akan plot juga di situ. Jadi nggak masalah. Oke, mungkin kalau saya keep petanya kayak gini. Tapi kalau teman-teman pengen variasikan, terserah. Misalnya scale-nya, misalnya kalau saya ganti 0,7 apa yang terjadi? Nah, coba aja. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman penasaran. Coba-coba aja. Em, jadi lebih kecil ya. Nah, ini terserah. Nanti teman-teman bisa bisa coba divariasikan kayak gitu. Oke. Terus ini kayak biasa. Ini kita meload datanya. Nah, ini yang saya sampaikan. Ini dari GitHub, akun GitHub saya di GitHub Rizky OKT. Tapi kalau teman-teman mau download datanya juga bisa. Jadi ini saya simpan di GitHub saya. Jadi kalau teman-teman mau download datanya, kemudian lihat di nggak mau ya.
Nah, ternyata nanti kita coba buka ya. Tadi github.com Rizky OKT, nanti teman-teman bisa lihat di data cuacanya ini. Coba saya copy semua aja. Ya, mau nggak kalau kita copy semua. Oke, jadi harus ke data satu persatu ya. Jadi kalau teman-teman buka nanti di akun GitHub saya, nah, coba saya buka dulu nanti teman-teman jadi biar tahu. Oke, dashboard cuaca. Oke, ini saya kopikan. Ini kalau link download data mentahnya. Nah, jadi kalau saya share, teman-teman sekalian, nah ini data mentahnya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada climatedata.csv. Nah, ini bisa, kayaknya kegedean nih. Nah, jadi datanya kayak gini. Ini bisa dibuka, kalau teman-teman download, bisa dibuka di Excel. Jadi biar nggak bingung ya. Jadi misalnya provinsi, ini seperti ini, data provinsi, kemudian ini data stasiun. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini data stasiun ada lokasi, kabupatennya mana, kotanya mana, terus latitude, longitude, region ID, province ID, dan lain sebagainya. Nah, oke, itu untuk, ups, malah ketutup, sorry. Oke, kita buka. Oke, tadi kita sudah sampai di sini ya. Di kita buat background map, kemudian kita buka foldernya. Nah, ini artinya kita sudah load datanya. Buktinya apa? Kita coba aja. Kita cetak kolomnya. Jadi ada tanggal pencatatan, suhu minimal, suhu maksimal, suhu rata-rata, kelembapan rata-rata, curah hujan, durasi sinar matahari, kecepatan angin maksimal, arah angin, kecepatan angin rata-rata, arah angin tersering, ID stasiun. Ini ke double ya. ID stasiun sama stasiun ID sebenarnya sama. Jadi bisa teman-teman hapus salah satu. Kalau mau region name, ini latitude, longitude, region ID, province name sama bulan gitu ya. Jadi bulan bulan apa. Jadi itu yang kita pisah dari tanggal pencatatan. Nah, ini kalau kita pengen lihat head itu artinya adalah 5 data pertama. Itu tampilannya seperti ini. Jadi tanggal pencatatan, suhu minimal, suhu maksimal, dan lain sebagainya. Ini mungkin warnanya saya coba ganti dulu ya. Jadi agak, oke, saya share lagi. Jadi agak lebih terang. Nah, jadi tanggal pencatatan, suhu minimal, suhu maksimal, suhu rata-rata, kelembapan. Jadi ada curah hujan juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat semua nih datanya di situ. Nah, jadi kayak gitu. Ini bisa teman-teman lihat uh, dalam format yang lain juga sepertinya. Nah, ini dalam format tabel, ini teman-teman bisa lihat juga di sini. Nah, kalau ini dalam format data gitu ya, dalam format plot. Nah, ini interaktif tabel, ini bisa bisa buat juga. Tapi biasanya salah juga sih. Jadi kalau mau teman-teman bisa bisa coba buat sendiri gitu nantinya. Oke, jadi ini untuk yang sudah di masternya, latihan 4 master. Nah, selanjutnya adalah tugas kita untuk membuat langkah selanjutnya gitu ya. Yang pertama adalah klasterisasi. Nah, cara untuk klasterisasi, jadi teman-teman pilih dulu, teman-teman mau analisis apa namanya input yang akan dimasukkan untuk klasterisasi. Jadi variabel-variabel apa yang teman-teman pengen masukkan gitu ya.
Nah, mungkin saya beli variabel gitu ya. Variabelnya apa aja? Nah, misal saya mau suhu rata-rata. Nah, jadi artinya apa ini untuk mencari polanya nanti? Oke, suhu rata-rata. Kemudian teman-teman ada kelembapan rata-rata, boleh. Nah, biasanya kalau em, ada saran kayak gini, teman-teman bisa langsung klik tab, itu dia langsung isi semua gitu ya. Nah, misal kalau teman-teman klik tab, dia ngisi semua, tapi misal teman-teman nggak mau, teman-teman hapus lagi gitu ya. Jadi ambil yang teman-teman mau aja datanya. Nah, jadi itu memang fitur barunya dia ada AI-nya seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen analisis di situ, nah saya pengen tambahin apa lagi ya? Mungkin curah hujan boleh. Em, terus yang penting adalah latitude sama longitude nanti. Sama mungkin kita masukkan bulannya apa aja gitu. Nah, ini sebenarnya terserah, ini tergantung pemahaman teman-teman akan data tersebut gitu ya. Nah, karena kita mungkin karena saya bukan ahli di bidang iklim atau cuaca, mungkin ini yang mungkin saya pahami gitu ya. Tapi teman-teman kalau belajar cuaca lebih lanjut, mungkin ada variabel-variabel lain yang pengen teman-teman masukkan, silakan. Ataupun pengen variabel yang pengen dihapus, itu juga bisa gitu ya. Nah, oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus menormalisasi datanya. Artinya apa? Artinya klasterisasi K-means itu dia kan nanti akan mencari pola dari data-data ini gitu ya. Nanti dia datanya itu akan dicampur gitu ya, variabel-variabelnya. Nah, tapi kita tahu bahwa rentang datanya itu beda-beda gitu kan. Nah, suhu rata-rata itu kan mungkin sekitar 25, 27 atau mungkin sampai 30 gitu ya. Tapi untuk data-data yang lain kalau kelembapan udara itu biasanya sampai 90, sampai 95, curah hujan itu bisa sampai ratusan gitu ya. Longitude latitude apalagi dia range-nya beda gitu. Data data rentang datanya itu beda nanti. Nah, makanya kita perlu normalisasi data tiap variabel agar seragam. Nah, kita bisa pakai standar scalar. Nah, jadi artinya adalah kita buat skalanya atau mungkin saya coba ganti variabel yang lain ya. Jadi nah, saya bilang DF atau DF skala aja ya. Jadi karena sudah kita skalakan gitu kan. Jadi DF skala ini, jadi teman-teman boleh nggak perlu pakai DF-nya. Nanti ini hanya nama aja biar saya ingat gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen gunakan variabel lain juga boleh gitu ya. Misalnya data terskala gitu ya. Mungkin atau DF terskala gitu ya. Nah, saya suka pakai DF karena ini biar saya ingat kalau ini bentuk datanya adalah data frame. Tapi kalau teman-teman pengen nama data lain juga nggak apa-apa, yang penting ingat aja ya. Jadi kalau biasanya kalau programnya sudah terlalu besar itu susah kita untuk ingat kalau nggak kita gunakan yang sudah kita sering gunakan gitu ya. Nah, jadi namanya kalau ada yang kita suka atau mungkin kita bisa hafalkan itu bisa kita gunakan di situ gitu ya. Nah, terus sekarang kita mau terapkan metode K-means gitu ya. Nah, sekarang dengan K-means klasterisasi dengan jumlah klaster misalnya 10 gitu ya. Kita pengen klasterkan dalam jumlah 10 gitu kan. Nah, sekali lagi kalau teman-teman yakin pengen gunakan yang disarankan Google Colab itu bisa langsung. Kalau enggak teman-teman bisa gunakan eh, metode sendiri gitu ya. Tapi kalau pengen gunakan sebenarnya ini benar juga. Jadi K-means ini yang besar ini nama fungsinya. Jadi ini dari mana? Jadi teman-teman kalau mau cek lagi, lihat di importnya. Nah, di importnya ini kan kita sudah import namanya K-means. Jadi
fungsi yang dari scikit-learn ini namanya k-means, artinya dia fungsi ini. Jadi kalau teman pengen lihat, ini teman-teman tinggal arahkan kursor ke sini, nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk k-mean clustering gitu ya. Jadi parameternya apa, kemudian centroidnya gimana dan gimana gitu ya. Jadi ada sarannya untuk membuat program tersebut gitu. Nah, itu kalau teman-teman pengen lihat lagi fungsinya apa. Tapi kalau enggak masalah juga. Um, bisa gunakan fungsi yang sudah dimasukkan. Kemudian jadi teman-teman bisa tambahkan. Jadi DF cluster nanti adalah k-means fit predict DF yang sudah terskala tadi. Nah, jadi kalau kita jalankan program ini, kita nanti bisa dapatkan ini ya klasternya gitu ya. Nah, oke. Jadi kayak saya jalankan, nah tidak akan terjadi apa-apa karena kita emang nggak lakukan apa-apa ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen cetak data klasternya, nah ini teman-teman bisa gini, kita copy, kemudian kita masukkan value counts. Kalau teman-teman jalankan lagi, nah dia akan ada jumlahnya gitu ya. Nah, misalnya klaster 3 jumlahnya 47.000, klaster 6, nah dia akan terbagi dalam klaster-klaster seperti ini. Nah, maksud tiap klasternya apa? Kita belum tahu ya. Kita belum tahu kalau kita belum plotkan karena ini menurut si k-means algoritma k-means ini dari machine learning yang kita lakukan, dia berdasarkan variabel-variabel yang kita punya, kemudian dia mencoba mencari pola-pola klaster tersebut gitu ya. Jadi ini dia ada 10 klaster dengan data tersebut. Nah, oke, mungkin saya kasih waktu dulu untuk teman-teman sekalian untuk kalau pengen coba mengetik yang kita masukkan di sini, silakan atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Selangkah selanjutnya kita akan plot ya. Jadi datanya kita akan coba plot. Jadi agar teman-teman nanti tahu datanya itu kayak kayak gimana. Nah, jadi tiap-tiap klaster itu nanti kayak gimana nanti kita biar biar tahu di situ. Oke. Nah, oke kalau sudah dan nggak ada yang ditanyakan, kita coba tambahkan ya di sini untuk plotnya gitu ya. Nah, paling gampang adalah teman-teman bisa plotkan dengan Seaborn dari SNS. Tadi kan kita sudah masukkan ya. Ini tadi SNS, saya naik ke atas lagi. Seaborn as SNS. Nah, ini untuk memplotkan data statistik. Nah, teman-teman bisa juga gunakan PLT plot jadi dari matplotlib, tapi Seaborn sebenarnya lebih mudah ya. Jadi karena data statistik, jadi kita lebih mudah. Nah, ini saya suka pakai scatter plot. Jadi data sebarannya itu nanti kita akan coba pelajari di situ atau kita tahu di situ. Nah, kita coba dulu background mapnya nanti aja. Kita PLT figur size-nya ini terserah teman-teman bisa pakai size berapapun. Nah, mungkin 12,6 terlalu lebar. Itu artinya ini ya, lebar dan tingginya. Jadi kalau saya buat 8 sama 6 juga bisa. Kemudian saya ingin masukkan SNS scatter plot. Oke. Nah, teman-teman bisa bisa langsung klik tab, terus kemudian ganti yang teman-teman mau, atau terserah mungkin teman-teman pengen pengen lihat kayak gimana. Nah, jadi ini artinya dia akan ngeplot X-nya suhu rata-rata, Y-nya kelembaban rata-rata, dan dalam bentuk scatter plot. Nah, jadi kalau saya run di sini, oh, saya kurang PLT show kayaknya. Oke, oke, saya coba lagi ya.
Nah, kalau datanya banyak, biasanya dia butuh butuh waktu, biasanya agak lama gitu ya. Nah, semoga berhasil. Nah, nggak tahu kenapa lambat. Mungkin teman-teman ada yang sudah bisa. Oh, ini udah ya. Nah, jadi ini kelihatan nanti klasternya. Klaster 2 kenapa nggak ikut? Nah, oh, karena klaster 2 paling sedikit ya, jadi nggak kelihatan di situ. Nah, jadi em, kayak gitu ini kalau suhu rata-rata dan kelembapan rata-rata gitu ya. Nah, teman-teman bisa juga em, masukkan judulnya. Jadi kan nggak mungkin nih kita kita tunjukkan ke orang tapi nggak ada judulnya sama sekali gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau masukkan bisa juga PLT title, clustering, zona iklim, lokal, case news. Nah, ketika masukin PLT legend itu untuk kita lihat klasternya, nomor klasternya di situ. Jadi kalau kita jalankan lagi, nah ini akan agak lama ya. Dia akan masuk ke PLT show ini, artinya dia menunjukkan ke plotnya ke kita nanti. Nah, kayak gini. Oke, mungkin apalagi yang teman-teman pengen tahu nanti silakan kalau mau. Misalnya saya pengen variabel lain nih. Jangan suhu rata-rata lagi. Misalnya bulan dan juga curah hujan misalnya. Saya ingin tahu nih, kalau klasternya tuh dari bulan dan juga curah hujan, nanti polanya gimana gitu ya. Kalau ini kan dia berarti banyak klaster 7 di sini, klaster, oh sorry ini, ya ini 7 apa 6 nih? Ya ini 7 ini 6 ya, klaster 6. Nah, sekali lagi kita nggak tahu tuh klaster 1, 2, 3 ini artinya apa, itu tergantung tugas kita sendiri ya, untuk mencari maksudnya gitu apa gitu ya. Jadi apakah satu itu artinya apa, em, dua itu artinya apa, gitu ya. Itu tugas orang yang menganalisis datanya nanti. Nah, ini kalau dari bulannya, nah ini dia bisa tahu nih. Jadi ada klaster yang misalnya bulan Januari atau bulan 1 ini uh, dia rendah gitu ya, itu masuk apa gitu ya. Kalau ada yang tinggi dia masuk ke klaster yang berbeda gitu ya. Jadi klasternya berdasarkan ini juga dia ada variasinya kayak gitu. Nah, ini sekali lagi karena data kita sangat kompleks, maksudnya lebih dari satu variabel gitu ya, cukup kompleks gitu ya, lebih dari dua variabel, makanya kombinasi datanya atau kombinasi klasternya itu beda-beda tergantung yang kita plot yang mana gitu ya. Nah, oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan teman-teman. Ini untuk klasterisasi zona iklim gitu ya, zona iklim lokal. Nah, terus kalau em, penasaran untuk tiap lokasi itu klasternya gimana, kita coba plot pakai background map yang sudah kita bikin tadi ya. Jadi M background map, kemudian kita M scatter. Nah, ini belum tentu bisa ini. Coba kalau saya pakai, perlu pakai XY. Oke, coba kita kita coba ini dulu. Nanti kalau nggak bisa kita PLT show. Sekarang kita coba lihat kalau kita masukkan background map Indonesia. Nah, ini dia akan mulai masukkan. Oke,
Berhasil ya. Ini ada yang kurang nih. Kita nggak tahu um, nomor tiap klasternya ya. Saya tambahin color bar. Nah, color bar itu tujuannya untuk memasukkan um, ininya ya apa um, petunjuknya di sini nanti. Nah, bisa juga teman-teman tambahin title, jadi judul plotnya. Jadi kalau teman-teman tunjukkan ke presentasi atau ke bos teman-teman, nanti tahu ya hasilnya kayak gimana gitu ya. Oke, jadi kalau ini kita jalankan lagi, dia akan menambahkan color bar. Nah, jadi di sini dan juga dia menambahkan ini ya judulnya di sini. Nah, jadi bisa juga kita kasih label juga X sama Y-nya. Jadi biar lebih profesional lagi. Longitude sama latitude-nya kita coba masukkan di situ. Nah, mungkin CMAP-nya saya nggak usah masukkan biar warnanya. Ini rubah warnanya aja si map tadi. Nah, jadi kalau teman-teman jalankan lagi, nah, dia akan menambahkan labelnya tadi, kemudian merubah, oh warnanya nggak berubah ternyata. Jadi dia emang defaultnya warnanya ini ya. Nah, jadi ini longitude latitude-nya kita sudah masukkan. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau ya kita lihat lokasi petanya gitu ya. Jadi variasinya di sini ternyata yang di daerah Papua itu dia masuknya klaster yang berbeda. Berarti karakteristik cuacanya itu berbeda dari daerah yang lain gitu ya. Misalnya dia di sini kuning juga. Nah, ini variasinya beda. Nah, di Jawa misalnya ini banyak yang masuk klasternya gelap gitu ya, warna-warna yang lebih gelap gitu. Jadi dia masuk klaster lain. Nah, mungkin masuknya warna-warna sekitar ini ya. Oke. Jadi jadi kayak kayak gitu teman-teman. Oke, terus ini jadi lokasi yang berbeda, dia punya zona iklim yang berbeda. Jadi ini dari lokasi stasiun cuacanya gitu ya. Jadi titik-titik ini adalah bukan bukan em, bukan kabupaten atau kota tertentu gitu ya. Jadi tapi mungkin ada lokasi kota tertentu gitu ya. Tapi teman-teman sekalian itu masuknya di em, latitude dan longitude yang kita masukkan di data yang tadi ya. Jadi di stasiun cuaca itu kan dia tiap stasiun cuaca punya lokasi gitu ya. Jadi dari setiap lokasinya, nah dia tahu dia itu berapa gitu ya masuknya kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mungkin pengen apa lagi yang diplot? Mungkin teman-teman ada yang penasaran apalagi yang pengen diplotkan atau pengen ditunjukkan di situ. Nah, tapi ini adalah metode clustering kita. Jadi ini kita bisa tahu nih, ternyata lokasi yang sama eh, atau bersebelahan belum tentu memiliki karakteristik yang sama gitu ya. Jadi tergantung em, lokasi eh, tergantung karakteristik cuacanya berbeda-beda gitu ya. Jadi misalnya di Jawa ada lokasi yang di sini warnanya beda gitu ya. Jadi dia masuk ke klaster yang berbeda. Jadi di sini juga klasternya beda. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa juga em, buat lebih simple. Ini misalnya teman-teman mau hapus, ini juga bisa kayaknya. Nah, ini juga dihapus. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran bisa dicoba-coba aja. Kalau error tinggal dibalikin lagi ya. Jadi Ctrl Z. Nanti teman-teman bisa balikin lagi ke yang sebelumnya. Kemudian teman-teman um, bisa apa namanya? Bisa ulangi lagi. Ternyata kalau saya hapus tadi ternyata dia nggak muncul gitu ya. Oke, ternyata nggak muncul. Nah ini yang mana yang dia bikin dia nggak muncul gitu ya. Nah kalau teman-teman coba jalankan. Nah, ini ya. Jadi ini kalau alfanya saya hapus, warnanya dia lebih mentereng gitu ya. Jadi warnanya lebih hard. Tapi kalau
teman-teman masukin alpha blending tadi warnanya lebih soft gitu ya. Jadi cuma faktor itu aja, jadi nggak terlalu signifikan. Tapi teman-teman bisa tahu di sini, jadi di sini banyak zona nol, cluster nol, sorry, di daerah di Pulau Jawa. Jadi karakteristiknya seperti itu, tapi ada lokasi tertentu yang dia hijau. Jadi karakteristiknya di sini beda. Kemudian di Sumatera juga ada yang di sini hijau. Di sini ternyata di sini mirip dengan um, saya mungkin ini Jawa Timur ya, atau mungkin Jawa Tengah ya. Jadi karakteristiknya hampir hampir sama dengan daerah Sumatera bagian barat ini. Jadi teman-teman bisa bisa analisis sendiri gitu ya. Jadi kalau teman pengen buat buat analisis atau mungkin buat paper itu bisa juga dilanjutkan lebih lanjut gitu ya. Kalau tertarik lebih ke teknis akademiknya kayak gitu. Misalnya di Papua ini kuning artinya dia klaster 9 dia karakteristiknya berbeda dengan klaster yang lain misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau teman pengen lihat distribusinya, teman-teman juga bisa plot gitu ya. Jadi gimana distribusi klasternya itu, suhunya gimana, itu teman bisa lihat gitu ya. Misalnya ini dari curah hujan, tiap-tiap klaster ini bisa bisa kita lihat dari situ. Oke. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, kalau enggak kita akan lanjut ke deteksi anomali data gitu ya. Data anomali dengan metode lain, kita masukkan metode isolation forest. Nah, sebenarnya bisa juga metode lain, mungkin K-means juga bisa, cuma lebih terbatas. Mungkin isolation forest itu kita mengisolasi salah satu uh, variabel atau data yang kita anggap outlier gitu ya, yang dianggap ada algoritmanya di isolation forest. Tapi pada dasarnya sama aja kita hanya masukkan perintahnya atau fungsinya yang sudah ada di scikit-learn tadi kita sudah masukkan di situ. Nah, oke. Tadi kan kita sudah bikin di sini DF terskala, kita coba pakai lagi ya. DF terskala kita sudah pakai di situ. Nah, sekarang kita masukkan ke ISO forest-nya. Nah, ISO forest ini tadi um, ini ya untuk isolation forest dan dia ada namanya contamination adalah berapa jumlah outliernya. Jadi misalnya saya masukkan 0,01 artinya data anomali sekitar 1% gitu ya. Nah, jadi data yang saya anggap anomali itu adalah sekitar 1% dari data tersebut. Artinya apa? Tujuannya apa sih anomali data ini? Tujuannya adalah kita agar tahu apakah misalnya kalau untuk cuaca ini ya, data cuaca itu adalah data normal di Indonesia gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kalau kita tahu itu nggak normal, berarti kita bisa karakteristikkan ke um, misalnya ke apa kemungkinan bencana, kemungkinan ada gempa bumi atau mungkin kemungkinan banjir dan lain sebagainya, itu bisa kita analisis dari situ. Atau mungkin juga kesalahan manusia, misalnya kalau ke depannya misalnya dari stasiun cuaca tertentu dia menginput data, tapi kita sudah punya filternya tuh, filter data anomalinya tuh. Jadi ketika datanya masuk, kita akan filter, oh ternyata datanya anomali. Kemudian si uh, pegawai atau si karyawan yang kerjaannya memasukkan data tersebut, dia bisa tahu kalau itu data itu salah gitu. Jadi dia bisa mengkoreksi. Atau mungkin jika sistemnya otomatis, dia bisa ngecek tuh kalau datanya anomali, apakah sistemnya ada yang error gitu ya. Jadi ini penting sekali kalau teman-teman sekalian terutama di aplikasi cuaca ini ya. Jadi teman-teman bisa bisa cek dari situ apakah datanya itu normal atau enggak, kemudian bisa dilakukan step selanjutnya gitu ya jika datanya ternyata nggak normal gitu ya. Nah, jadi teman-teman masukkan ini, kemudian kita asumsikan data anomalinya itu 1% dari data tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, jadi data yang anomali adalah data yang -1 ini. Jadi dia isolation forest itu dia mengisolasikan 1% data yang sangat berbeda dari data yang lain. Jadi kalau klasterisasi tadi kan dia mencoba mengklasterisasikan sesuai dengan jumlah yang kita mau ya. Tapi kalau ini dia akan mencoba mengumpulkan data
1% dari, kalau kita set di sini 0,01, berarti dianggap 1% data itu mengkontaminasi dari data yang lain gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana sih data yang anomali itu kayak gimana sih contohnya? Nah, mungkin kalau kita lihat itu mungkin kelihatannya normal-normal aja ya. Tapi kalau coba kita kita masuk, kita coba um, kita coba print 5 teratas gitu ya. Jadi DF cuaca nomor ini adalah metode untuk memfilter ya, memfilter data ya. Jadi kita mau data yang -1 headnya, jadi 5 data pertama. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, data yang kelihatannya abnormal, tapi kita nggak tahu gimana dia abnormal gitu ya. Tapi dari kombinasi variabel yang sudah kita pilih tadi, dia dianggap abnormal oleh algoritma isolation forest ini. Nah, jadi ini ada beberapa titik di Aceh misalnya yang termasuk anomali, tapi karena datanya ada 3 ribuan, jadi kita nggak nggak tahu ya sebenarnya yang paling anomali itu yang mana gitu ya. Tapi kalau teman-teman coba lihat lagi, misalnya saya masukkan lebih sedikit ya, 0,1% sekarang. Kalau saya masukkan 0,1%, nah ada 372 data, kemudian jadi kalau teman-teman lihat, nah ini polanya dia akan kelihatan lebih ekstrim gitu ya. Misalnya curah hujannya ternyata tinggi. Jadi curah suhu rata-ratanya nggak terlalu tinggi, tapi curah hujannya tinggi. Jadi dia dianggap datanya abnormal. Lokasinya di mana? Di kota Sabang, Aceh, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang saya pengen coba 5 data terakhir, mungkin di provinsi lain ya nanti. Ini provinsi di provinsi Papua dan Maluku. Nah, tapi ada data kecepatan angin yang sangat tinggi, misalnya 300, ini kalau nggak salah kilometer per jam ya, 300 km. Jadi anginnya sangat tinggi. Nah, jadi ini datanya anomali. Jadi apakah datanya benar atau enggak itu bisa dicek lagi gitu ya nanti oleh oleh petugasnya. Nah, jadi misalnya memang beneran, berarti kemungkinan akan ada bencana datang. Jadi teman-teman bisa mendeteksi dari situ. Jadi sangat-sangat bermanfaat gitu ya bagi yang bidang itu. Tapi ini contohnya aja di data cuaca. Jadi kalau teman-teman punya data yang lain, misalnya data finance atau keuangan gitu ya, atau perbankan, teman bisa tahu tuh mana data yang fraud atau scam atau data penipuan itu bisa dari mendeteksi data anomalinya. Nah, jadi manfaatnya cukup banyak teman-teman. Tergantung cara kita nanti menganalisisnya gimana. Jadi ini hanya tool saja ya, hanya alat aja ya. Jadi tapi tergantung kita sendiri yang nanti memanfaatkannya gimana. Nah, bisa juga nanti kalau teman-teman saham juga ada bisa tahu pola-pola uh, mungkin nilai saham yang tidak normal gitu ya atau mungkin yang jarang gitu itu bisa bisa juga dianalisis dari situ. Nah, kalau teman-teman pengen plotkan bisa juga sama caranya ya. Kalau pakai scatter plot tadi, kita pakai SNS scatter plot, kemudian kita masukkan. Oke, mungkin saya sampai sini aja ini. Oh, saya lupa PLT show-nya. Oh, masih. Nah, jadi karena saya stop di tengah jalan, jadi tadi error ya. Tapi kalau teman-teman stop terus ulangi lagi, nanti dia akan coba ini ya, coba melakukan plotnya. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini yang ini data normal, kemudian mungkin saya coba warnanya yang ganti ya. Um, Coba biru sama boleh biru sama merah, blue and red atau red and blue aja. Red. Jadi yang semoga benar yang anomali jadi merah.
Jadi kita bisa bisa lihat ya datanya ya. Nah, ini artinya scatter plot, dia mengeplotkan X-nya suhu rata-rata, Y-nya kelembaban rata-rata, U-nya anomali, data ini data cuacanya ini ya. Yang merah ini anomali, jadi teman-teman bisa lihat nih, ada beberapa yang anomali. Jadi di ujung-ujung ini ya, dia anomali karena suhu rata-rata rendah, tapi kelembapannya sangat tinggi. Nah, biasanya kalau suhunya tinggi, kelembapannya juga tinggi gitu ya. Nah, tapi nggak selalu sih. Jadi ini ada yang suhunya sangat rendah, kelembapannya rendah, di sini dia dianggap anomali juga di situ. Tapi yang ini nggak terlalu anomali. Coba saya eh, masukkan bulan dan juga suhu rata-rata. Nah, jadi artinya apa? Saya pengen tahu di bulan apa dan suhu rata-rata yang berapa dia dianggap sebagai anomali gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat juga di situ. Nanti bisa teman-teman plotkan dari situ. Oke. Nah, oke, ternyata misalnya bulan Mei tapi suhu rendah, dia dianggap anomali, tapi ada yang lain yang suhunya rendah juga, tapi dia tidak dianggap anomali. Jadi mungkin di daerah itu dia termasuk biasa gitu ya. Jadi kita kita nggak tahu, mungkin seperti itu. Ini suhu rata-rata, atau mungkin kalau saya berdasarkan daerahnya, misalnya longitudenya ya, longitud dan suhu rata-rata, jadi kita bisa tahu em, di daerah atau mungkin tempat di mana dari lokasinya dia bisa dari suhu suhu rata-ratanya bisa berbeda gitu ya. Jadi jadi misalnya ini ya di daerah tertentu misalnya ini dia ini di daerah berarti barat ya, barat sama timur ya. Di daerah mungkin di sekitar Aceh itu suhunya rendah, dia dianggap anomali, kemudian ini dan lain sebagainya. Jadi ini dari analisis machine learning-nya, jadi teman-teman bisa jadi dari segi ilmu meteorologi atau mungkin geofisika, teman-teman sekalian bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi ini hanya metode statistik aja. Dan mungkin kalau teman-teman yang lebih belajar cuaca dan iklim mungkin lebih paham lagi. Jadi beda bisa jadi kesimpulannya nanti beda lagi. Jadi silakan kalau mungkin ada lagi yang pengen ditanyakan gitu. Oke, kalau pengen lebih besar, ya teman-teman bisa masukkan angkanya yang lain, misalnya 12,8, artinya lebarnya 12 inci, tingginya 8 inci gitu ya. Jadi teman-teman bisa masukkan di situ. Nah, terus kalau teman-teman pengen dari Google Colab ini bisa teman-teman masukkan PPT bisa. Jadi teman-teman tinggal copy aja misalnya dari sini teman-teman bisa copy image-nya, nanti bisa masuk copy di paste di PowerPoint itu juga bisa atau mungkin di Microsoft Word kalau teman-teman pengen bikin laporan itu juga bisa kayak gitu. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan saya kasih waktu. Saya share juga ini untuk yang sudah penuh ya. Oke, jadi teman-teman yang ketinggalan tadi, oh sorry tadi ada yang bertanya ya saya nggak kebaca ternyata. Oke, ini yang latihan yang udah penuh. Oke, ini Mas Firman yang bertanya, cara upload file CSV ke GitHub dari mana, Pak? Kalau misalnya data orang lain, apa kita download dulu dari GitHub mereka, lalu di-upload ke GitHub kita, atau tinggal di-forward aja ke GitHub kita? Nah, ya bisa di-copy langsung, bisa juga kita tinggal upload aja ya. Jadi em, ini misalnya data saya, nanti teman-teman bisa langsung add file, upload files, ini juga bisa gitu ya. Nah, tapi teman-teman bisa juga um, copy langsung ke GitHub teman-teman. Misalnya dari akun saya
ini teman-teman bisa clone, istilahnya clone ini ya. Nanti teman-teman bisa clone. Ini teman-teman harus gunakan aplikasi GitHub. Jadi kalau teman-teman install aplikasi GitHub bisa gunakan ini Open with GitHub Desktop ini. Tapi kalau teman-teman pengen download datanya aja, itu teman-teman tinggal tinggal buka aja bisa di situ. Nah, atau download zip, ini download zip bisa ke download semua gitu ya. Nah, nanti kalau pengen upload lagi ke akun GitHub teman-teman juga bisa. Tapi kalau pengen upload data aja, jadi tinggal tinggal up file ini ya. Nah, itu untuk nyimpen nyimpen datanya. Tapi kalau teman-teman pakai Google Colab, itu bisa langsung di Google Drive. Jadi bisa connect di Google Drive, kemudian bisa teman-teman gabungkan gitu ya. Nah, jadi ini kalau teman-teman connect ke Google Drive, nah ini teman-teman bisa bisa gabungkan ke Google Drive. Nah, ini nanti masuk ke drive teman-teman. Nah, ini ada semua data di drive teman-teman bisa. Nanti teman-teman bisa akses datanya dari Google Colab ini. Jadi kalau teman-teman bisa juga upload di Google Drive. Jadi terserah mau yang lebih gampang yang mana itu bisa bisa semuanya di situ. Nah, dari situ, oke. Ups, nah, balik lagi. Jadi kalau fungsi kayak atas tadi, nah misalnya kayak gini, ini harus di sel yang sama ya. Jadi karena apa? Karena ini satu kesatuan gitu ya. Tapi kalau dia nggak satu, cirinya apa? Cirinya adalah tabnya ini. Jadi kalau dia indentansinya masuk, berarti dia satu kesatuan. Jadi nggak boleh teman-teman pisah gitu ya. Tapi kalau indentansinya nggak masuk, misalnya kayak ini saya pisah di sini, ini boleh. Karena ini sama ini dia nggak begitu terkait. Dia terkait tapi bisa dipisah gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman itu satu indentansi, misalnya kayak ini nggak bisa saya pisah ke sel yang lain. Ini harus satu sel. Karena dia satu satu kesatuan. Jadi kalau satu indentansi sampai selesai, dia satu kesatuan. Nah, jadi kayak gitu ya Mas Firman ya. Itu prinsipnya kalau pakai Google Colab atau Jupyter Notebook itu kayak gitu. Nah, ini misalnya kayak gini, saya sudah uh, plotkan. Jadi dia di plot yang berbeda, saya taruh di sel yang berbeda. Bisa juga saya taruh di sel yang sama, tapi nanti akan sedikit mengganggu karena coba ya kalau saya plot di tempat yang sama, nah dia akan melakukan dua kali plot. Biasanya juga waktunya jadi dua kali lebih lama gitu ya. Nah dan kita nggak tahu itu errornya di mana nanti. Tapi kalau kita pisahkan kita bisa bisa tahu. Nah ini jadi lebih lama. Nah dia akan ngeplot yang kedua sekarang. Nah, ini kalau dia di sel yang Nah, ini kalau di sel yang di sel yang sama, jadinya kita agak ribet karena dia jadi kita harus scroll dulu baru kelihatan dua plot yang berbeda. Nah, jadi kalau kelihatan kepanjangan itu, teman-teman bisa potong kayak tadi, kemudian bikin di sel yang baru. Nah, sel code yang baru di sini. Nah, terus kapan kita pakai sel code sel sama text sel? Nah, kalau kita nggak pengen uh, cuma pengen buat catatan itu bisa pakai Excel. Misalnya kayak kayak ini ya. Kayak ini kita cuma pengen bikin catatan misalnya. Nah, kita pengen bikin catatan klasterisasi akan dilakukan dengan berbagai variabel. Nah, untuk mendeteksi klasterisasi zona iklim lokal. Nah, ini kalau ini teks cell ini dia um, nggak akan jadi program gitu ya. Dia hanya akan jadi tulisan aja. Namanya notebook gitu ya. Jadi karena dia ini hanya jadi catatan aja. Nah, jadi kalau teman-teman pengen bikin itu juga bisa dibikin quote, bisa pakai emoji juga bisa dimasukkan gambar. Jadi kalau teman-teman pengen bikin catatan itu juga bisa. Jadi kemudian kalau pengen bikin report juga bisa langsung dari sini kalau ditata yang rapi gitu ya. Nah, ini kan kurang rapi. Nah,
Terus kalau bikin section atau bikin subbab atau bab itu kan tinggal ditambahkan. Kalau saya biasanya saya tambahkan pagar aja di sini. Nah, jadi kalau saya tambahkan pagar satu, dia jadi subbab. Jadi misalnya kayak gini. Nah, dia jadi subbab gini. Tapi kalau nggak ada, ya dia nggak. Nah, atau pakai ini juga bisa nih, heading ini. Jadi dia langsung jadi subbab gini. Nah, atau kalau ini jadi bab atau subbab, itu bisa kayak gitu. Nah, oke. Eh, itu ya, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Nah, jadi itu ya, jadi untuk code cell sama text cell, kalau teman-teman pengen nge-review untuk materi Google Colab akan kayak gitu.